konteks apa ini jadinya? Bahan kuliah. Kuliahnya tentang Ini mohon izin Pak tentang merek jasa ini Pak. Kalau di catatan kuliahnya saya. tentang apa? Merek jasa Pak. Haki ya Pak. Apa? Merek jasa. Contoh merek jasa. Merek. Jasa. Ya. Kalau catatan saya itu Pak. Bentar. Ini kita apa ya? Halo? Grup WA kita apa ya? Itu bisa saya berikan di WA ya? Iya Pak, ada grupnya Pak. Apa nama grup WA-nya? Hukum Perdata S2 Unila Bisnis. Hukum perdata ya? H Perdata. H titik Perdata Pak. Oh ya. Saya pakai apa itu? Ini kan taruh di mana bahkan itu? Bentar, bentar, bentar.
Izin Pak, kalau di kami di grup udah ada materinya sampai hak paten Pak. Ya? Sampai hak paten Pak. Oh, ada hak paten. Iya, ada hak paten. Terakhir itu kalau yang dari hukum Oh, kalau hak perdagangan. paten ada di sini tadi. Ya, hak paten Pak. Oke. Terakhir kita itu. Iya, Pak. Saya jangan datang tentang ini.
Baik, kita lanjutkan. Karena saya sudah berpindah media, saya tadinya pakai komputer, sekarang pakai laptop. Suaranya terdengar ya, suaranya ya. Terdengar, Pak, terdengar. Oke, kita lanjutkan bagaimana pengelolaan hak kekayaan intelektual. Ya. Di dalam hak pengelolaan intelektual ini, kita akan melihat di dalam apa itu bagaimana menggunakan semuanya itu, baik itu hak cipta, paten, merek, dan seterusnya itu. Oke. Jadi kita akan melihat itu di dalam penggunaan gitu, bahwa penggunaan lingkaran-lingkaran pada Olympic logo itu yang dibuat tahun 1912 oleh Baron Pierre de Coubertin ini dari Wikipedia, kalau kita lihat, dia bukan cuma lingkaran-lingkaran itu saja, tapi lingkaran-lingkaran itu digabungkan satu kesatuan dengan berbagai warna, di mana berbagai warna itu memiliki keterangan tersendiri terhadap penggunaan logo Olimpiade itu. Lalu dari banyak kasus yang membahas persoalan bagaimana kemiripan lagu Pusing Palak Barbie, ya. Lagu Pusing Palak Barbie itu memiliki kemiripan dengan lagunya All About That Bass, Meghan Trainor. Seperti itu. Nah, kalau yang kayak gini, kita tidak tahu apakah akan ada, nanti akan dibuktikan pada saat terjadi sengketa itu, siapa meniru siapa, dan apakah ada unsur kesengajaan atau tidak di dalam penggunaan lagu tersebut. Atau beberapa bar opening lagu Dark Horse dari Katy Perry, dengan tinggalkan aku sendiri Nike Ardilla, memungkinkan menjadi sengketa di kemudian hari terkait masalah hak cipta kekayaan intelektual. Gitu. Kalau lagunya Nike Ardilla saya paham, tapi kalau lagunya ini saya nggak paham ini. Harus diputarkan lagi itu oleh Maria atau Mutia, tolong putarkan, saya mau dengar. Tapi kalau lagunya Nike Ardilla nggak usah diputarkan, nanti saya putar sendiri. Seperti itu. Lalu beberapa case berikutnya adalah penggunaan logo superhero Batman, gitu. Ini memiliki beberapa keunikan tersendiri terhadap penggunaan logo ini, gitu. Dan ini bisa menimbulkan sengketa di dalam penggunaan merek. Gitu. Oleh karenanya, keunggulan dari produk-produk dari Cina itu biasanya produk mereka disertakan dengan foto mereka si pembuatnya, seperti itu. Dan tulisan nama mereka pun memiliki keunikan tersendiri. Juga kejadian beberapa pembajakan terhadap beberapa musisi, karya cipta musisi maupun produser, sinias film tanah air maupun mancanegara. Dan masih banyak yang lainnya ya. Contohnya aja bagaimana perseteruan dua produsen mobile raksasa antara Apple dengan Galaxy, Samsung. Ya, seperti itu. Terhadap fitur mereka. Seperti itu. Siapa yang meniru, apakah Samsung duluan meniru ataukah Apple duluan meniru, itu masih menjadi potensi untuk terjadi sengketanya merek.
Begitu juga terhadap ini, apa itu beberapa merek-merek yang digunakan oleh lembaga-lembaga negara atau asosiasi negara atau asosiasi lembaga negara yang menggunakan merek-merek ini memiliki potensi untuk ditiru sama orang. Walaupun itu sudah dilarang. Karena apa? Karena memiliki kemiripan-kemiripan yang kemudian hal tersebut memicu pentingnya melakukan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimilikinya. Fokus utama dalam penegakan hukum kekayaan intelektual itu adalah soal pembajakan. Adalah penggunaan pemalsuan barang dan merek. Ada satu sekarang yang jadi perdebatan terhadap bagaimana berkembangnya intelektual manusia yang bisa bisa mendahului undang-undang yang mengaturnya. Yang sekarang lagi heboh itu adalah soal repacking. Repacking itu. Jadi Indomaret, Alfamart itu membeli tisu itu yang kiloan besar ini. Lalu oleh Indomaret dan Alfamart diplastikin menjadi kecil-kecil. Dikasih merek Alfamart, dikasih merek Indomaret. Padahal kita tahu sendiri bahwa Indomaret dan Alfamart adalah sebuah lembaga nirlaba, gitu, bukan sebuah perusahaan yang memproduksi. Apakah ini sudah memperoleh izin menggunakan produk orang lain, tetapi dia menggunakan produk orang lain, tetapi dengan mengganti nama bahwa seakan-akan produk itu adalah buatan dia. Nah, undang-undang belum membackup sampai ke situ. Kecuali kitab undang-undang hukum perdata terhadap itikat buruk. Gitu. Jadi pembuktiannya nanti di pengadilan. Gitu. Pembuktian nanti. Apakah si pemegang merek awal yang memproduksinya itu mengalami kerugian akibat produk dia dibeli oleh Indomaret dan Alfamart secara resmi dia sudah beli. Akibatnya produk itu menjadi miliknya Indomaret dan Alfamart. Gitu. Lalu dia ambil produknya itu, dia manfaatkan untuk diperjualbelikan kembali. Nah, ini perbuatan seperti ini tidak menimbulkan kerugian, tetapi secara moralitas nampak ada keinginan untuk mengambil keuntungan yang berlebihan. Seperti itu. Okay. Nah, ini belum diakomodir ini dalam undang-undang merek. Okay. Perbuatan repacking ini. Gitu. Dikhawatirkan bagaimana jika tisu yang dipakai dengan menggunakan merek Alfamart dan Indomaret digunakan oleh ibu-ibu untuk ngelap mukanya. Padahal itu oleh produk awalnya dia dipakai untuk toilet. Dia dipakai untuk tangan, bukan untuk muka. Bagaimana jika terjadi peristiwa yang tidak diinginkan ketika tisu itu dilapkan di muka, mukanya lalu alergi. Yang mau dituntut pemegang merek
atau yang memproduksi produk tersebut. Karena bisa dipastikan Indomaret tidak tahu produk itu untuk apa. Gitu. Karena warning produk itu, catatan-catatan terhadap produk itu sudah nggak ada lagi. Gitu loh. Dari bungkusan yang besar itu. Gitu. Nah, oleh karenanya mereka, para penegak hukum tidak menggunakan undang-undang merek di dalam apa? Di dalam mereka menindak perbuatan seperti ini. Mereka menggunakan undang-undang perlindungan konsumen. Tentang apa? Tentang hak informasi. Jadi penegak hukum itu menindak pelaku usaha yang melakukan repacking itu dengan undang-undang perlindungan konsumen, bukan dengan undang-undang merek. Oke? Nah, ini bisa saya kira bisa menjadi tesis ini ya terhadap apa itu peristiwa repacking ini. Apakah mau ditinjau dari undang-undang haki atau ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen? Seperti itu. Oke. Lalu fokus utama penegakan hukum dalam hak milik intelektual itu adalah soal plagiarisme. Oke. Penjiplakan atau pengalihan karangan, pendapat, dan sebagian dari orang lain menjadikan seolah-olah itu karangan dan pendapat sendiri. Ini seringkali dilakukan oleh mahasiswa bahwa dia mengambil dari skripsi. Skripsi itu sendiri, tesis itu sendiri, disertasi itu sendiri, mengambil dari buku orang Abdul Qadir Muhammad. Jadi tesisnya Maria, tesisnya Mutia, itu ngambil dari tesisnya saya. Tapi saya mengutipnya dari Abdul Qadir Muhammad. Jadi, Maria tidak bisa mengatakan bahwa Maria mengambil dari Abdul Qadir Muhammad. Karena Maria tidak mengambil langsung dari bukunya Abdul Qadir Muhammad. Bagaimana caranya terhindar dari plagiarisme model seperti ini? Maka Maria akan mengatakan itu dikutip dari Abdul Qadir Muhammad dalam tesis Hamzah perlindungan hukum terhadap konsumen di Provinsi Lampung terhadap hak informasi. Jadi ada kata dalamnya. Jadi tidak mengutip langsung dari Abdul Qadir Muhammad, tapi mengutip dari tesis saya. Oke? Bentar, azan.
Kita lanjutkan. Hak kekayaan intelektual itu yang dihasilkan itu, yang bernilai ekonomis tersebut dapat dinikmati 3 syarat invensi dilindungi HKI. Pertama, belum pernah ada. Yang kedua, tidak diketahui oleh orang lain di mana orang tersebut menguasai bidang tersebut. Seperti itu. Jadi contohnya gini. Dia boleh sama-sama menulis tentang hukum perlindungan konsumen. Jadi judul buku saya dengan judul bukunya Pak Wahyu sama. Hukum perlindungan konsumen. Gitu. Tapi orang tahu, orang mengetahui bahwa latar belakang kami berbeda. Pak Wahyu berasal dari Jawa, dan saya berasal dari Lampung. Jadi judulnya sama, bukan berarti substansinya akan sama. Oleh karenanya, sebuah invensi itu akan dilindungi jika itikat baik di dalam invensi itu dijalankan. Makanya saya bilang, semuanya ini bermuara dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Gitu. Makanya dari awal saya katakan, kenapa rezim haki ini terus bergerak maju. Berubah terus. Karena dia ada sistem hukum common law. Dia ada sistem hukum common law yang masuk ke dalam sistem hukum civil law. Gitu. Jadi orang-orang Amerika, awal asal muasal haki ini kan Inggris nih. Ya kan? Di mana Ratu Inggris ketika mengirim pasukannya untuk melakukan ekspansi ke negara-negara di mana akan dilakukan ekspansi itu, dia membawa surat dari ratu. Gitu. Surat itu dicap. Dicap. Nah, capnya itu rawan untuk dipalsukan. Oleh karenanya, capnya itu dikasih dalam bentuk cincin. Dalam bentuk cincin. Jadi, cincinnya itu bukan batu permata. Cincinnya itu adalah tanda tangan yang sudah ditaruh di dalam besi itu. Nah, itu. Nah, panglima-panglimanya itu akan diberikan cincin itu untuk menyatakan bahwa perintah surat itu bisa ditulis di Bengkulu, bisa ditulis di Bengkulu, dan dimintakan izin capnya itu kepada Ratu Inggris. Nah, ini hak milik intelektual yang pertama kali muncul di sistem hukum common law. Oke? Lalu berkembang cepat itu digunakan di Amerika. Gitu. Karena orang Amerika kehabisan bahan. Kehabisan bahan untuk melakukan eksploitasi di wilayah Indian. Akibatnya mereka harus berpikir keras untuk menemukan produk-produk baru, bahan-bahan baru, hasil inovasi mereka sendiri. Seperti itu. Oke? Karena apa? Karena babi habis. Hutannya dihabiskan. Rusanya nggak ada lagi. Ular-ular nggak ada yang bisa dimakan. Gitu.
Akhirnya dibuatlah dalam bentuk roti. Gitu. Nah, penemuan-penemuan terhadap roti, penemuan-penemuan terhadap madu, gitu. Mereka packing madu itu, mereka packing roti itu, diberikan mereka merek. Nah, inilah yang berkembang di negara-negara Amerika sampai hari ini. Sampai hari ini. Nah, itu kenapa dipaksakan kepada negara-negara berkembang? Karena negara-negara berkembang sangat besar potensinya untuk meniru hasil karya intelektual mereka. Begitu. Sebenarnya rezim Haki ini dari awal saya katakan kepada Anda belum cocok untuk orang Indonesia. Dan Indonesia adalah negara yang paling dirugikan akibat dia menandatangani konvensi Bern dan konvensi Paris itu. Karena apa? Karena perlindungan hukum terhadap produk-produk Indonesia sendiri yang sudah ada secara alamiah belum dilakukan. Dan itu bisa Anda lihat bagaimana tahu dan tempe dimakan sama orang Indonesia, tapi dipatenkan di Jepang. Seperti itu. Bagaimana batik dibuat di Indonesia, tapi Cina yang mendaftarkannya. Seperti itu. Nah, ini hal-hal yang bisa membuat Anda berkembang untuk mengidentifikasi apabila Anda tertarik menulis tesis yang bidangnya adalah hak milik intelektual. Lalu Anda mengidentifikasi dengan apa yang ada di Lampung. Kasusnya. Contohnya tapis. Ya kan? Lalu kopi Lampung. Lalu seruit Lampung. Ya kan? Lalu dodol Lampung. Gitu. Apakah hal-hal tersebut, barang-barang tidak bernama ini, bisa dilindungi dari sisi rezim Haki kita yang kita pelajari ini? Seperti itu. Di sini Anda melihat, di dalam slide yang tentang merek, Anda melihat logo merek itu akan tertulis nomor pendaftaran merek itu. Lalu tanggal pendaftaran, lalu jatuh tempo tanggal pendaftaran. Seperti itu. Ya. Jadi, Anda melihat ini. Kapan jatuh temponya? Jadi, dengan kata lain, ilmu tentang kekayaan intelektual di bidang kekayaan industri dibatasi waktu perlindungan hukumnya. Nah, pembatasan itu ditulis di dalam merek tersebut. Si pemilik merek harus memperpanjang mereknya. Seperti itu. Oke. Kalau merek itu tidak diperpanjang, maka ada dua. Apabila mereknya itu digandakan. Dia mengalami kerugian atau dia bisa membuktikan bahwa pemegang merek pertamanya itu adalah dia. Itu dampak dari tidak diperpanjang. Digunakan sama orang lain, tetapi kalau dia tidak menggugat orang memperoleh keuntungan, kalau dia menggugat, bahwa dia hanya membuktikan bahwa dia pemegang merek awal yang sudah berakhir
tapi atas kelalaiannya dia tidak memperpanjang. Oleh Kementerian Hukum dan HAM, apabila dia memperpanjang, maka dia diprioritaskan. Bukan si pengguna barunya. Bukan si pengguna barunya. Jadi dia hanya punya hak prioritas. Seperti itu. Oke. Ini tidak diatur dalam undang-undang. Tapi ini diatur oleh itikat baik yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oke. Begitu. Nggak ada masalah di sini. Begitu juga dengan desain. Ini kenapa paten sulit sekali orang melihat kesamaan dari sebuah paten. Seperti yang terjadi sengketa antara Samsung Galaxy dengan Apple tadi. Karena apa? Karena selain dari paten, selain dari merek dan desain yang ada, mereka juga akan membuktikan letak daripada pentol-pentol ini. Timah-timah ini. Sekalipun dia sama, dia akan berbeda pada satu titik. Dia akan berbeda pada satu titik. Nah, inilah yang membuktikan, yang membedakan antara merek yang satu dengan merek yang lain. Apabila patennya itu sekaligus di dalamnya adalah ada desain tata letak sirkuit terpadunya. Yang sulitnya ini apabila desain tata letak sirkuit terpadunya nggak ada. Tapi dia merupakan paten. Paten-paten yang seperti itu dominan ada di paten sederhana. Gitu. Oke. Tidak atau jarang diketemukan di rezim paten biasa. Oleh karenanya, paten sederhana itu tidak bisa diperpanjang. Hanya satu kali pakai pada waktu tertentu. Kalau paten itu bisa diperpanjang. Oke. Rahasia dagang. Nah, ini yang dibutuhkan oleh kalian. Nanti Maria Magdalena kalau membuka lapotoak gitu, buka lapotoak, tuaknya itu harus dirumuskan sedemikian rupa, Magdalena. Walaupun mungkin campurannya sama, tapi harus dirumuskan, Magdalena. Apa ditambah apa, gitu, sehingga memunculkan tuak dari lapotoak Magdalena berbeda dengan lapotoaknya saya. Walaupun sama-sama lapotoak. Di mana pembedanya? Rahasia dagangnya. Begitu juga dengan Mutia. Sama-sama jualan gado-gado. Sama-sama jualan pecel. Gitu. Tapi dengan ilmu S2 yang Anda miliki, dengan ilmu S1 yang Anda miliki, dengan ilmu haki yang Anda miliki, Anda tidak bisa berdiam diri dengan menerima bahwa pecel si Mbah A, gitu, pecel Mutia lebih enak dari pecelnya saya. Nggak bisa lagi kita mengatakan, yuk kalau kita mau makan bakso, kita makan bakso di di kampung sawah. Gitu. Okay. Nggak bisa lagi Anda bersandarkan diri makan bakso yang enak itu bakso Sony. Gitu. Okay. Karena ternyata bakso Sony itu sudah diduplikasi oleh Mutia.
Nah, untuk membuktikan bahwa Mutia tidak menduplikasinya, maka ramuan bakso Sony itu oleh Mutia dibuat rahasia dagangnya. Nah, inilah fungsi anak kuliahan. Terus berpikir. Untuk meningkatkan di mana inovasi bangsa Indonesia bisa dilindungi. Bisa didaftarkan sedemikian rupanya. Jadi, rezim ayahnya Mutia, ibunya Mutia, opungnya Maria Magdalena berbeda dengan masanya Maria Magdalena, berbeda dengan masanya Mutia. Bukan berbeda dari sisi gelarnya saja, tapi melakukan inovasi terhadap perbuatan yang sudah dibuat dari masa lalu. Dengan ilmu yang dimiliki ini. Oke? Itu maksudnya ilmu ini. Ya. Jadi, kalau nanti Magdalena Mutia bekerja di sebuah perusahaan, inovasi ini harus dimunculkan kepada manajer Anda. Pak, produk yang dibuat oleh perusahaan kita ini besar kemungkinan akan diproduksi juga oleh perusahaan lain. Oleh karenanya, kita harus membuat mereknya. Oleh karenanya, kita harus merumuskan rahasia dagangnya. Oleh karenanya, kita harus membuat desainnya seperti apa. Sehingga memiliki daya pembeda bahwa kita pemilik sah terhadap produk itu. Sama-sama tahu, tapi tahunya Magdalena lebih enak daripada tahu yang saya buat. Sama-sama tempe, sama-sama sabun, sama-sama bakso, sama-sama mie. Gitu. Tetapi dia memiliki daya pembeda. Ada dokter kopi, ada kopi sudut, ada apa itu Starbucks kopi, seperti itu. Sama-sama kopi, tapi di mana spesifikasi kopi Anda? Nah, karena Anda sudah memiliki pengetahuan hak atas kekayaan intelektual, maka ini harus Anda praktekkan di dalam perusahaan Anda tersebut. Rezim mana yang akan dilekatkan terhadap produk ini? Rezim mana yang akan dilekatkan pada jasa ini? Apakah rezim hak cipta? Apakah rezim rahasia dagang? Apakah rezim merek? Ataukah rezim paten? Atau rahasia dagang? Atau sirkuit tata letak terpadu? Atau desain industrinya? Atau varietas tanamannya yang harus dilekatkan di situ? Sehingga di perusahaan itu adalah ahlinya di bidangnya. Tapi kalau Magdalena Mutia bekerja di perusahaan itu cuma seperti pengacara atau seperti notaris, membuat sertifikat tanpa ada inovasi dari ilmu tersebut, ya sama aja dengan yang lain. Gitu loh. Okay? Ini yang saya bilang berkali-kali kepada mahasiswa saya. Silahkan saja sarjana hukum kita sama, SH. Silahkan saja magister hukum kita sama MH. Silahkan saja dokter hukum kita sama DR. Gitu. Silahkan saja profesor kita sama prof. Tetapi kita memiliki spesifikasi ini loh. Gitu loh. Memiliki daya pembeda yang ini. Gitu. Ya, ini yang saya maksud. Sampai kepada kalau indikasi geografis saya kira tidak ada masalah. Contoh-contoh sertifikat haki. Nah, ini beberapa contoh-contoh sertifikat haki. Ini yang apa ini
hak cipta, ini yang paten, ini yang desain industri. Nanti saya kirim via WA. Nanti saya kirim via WA. Ini beberapa sertifikat tentang hak. Jangka waktu sertifikat haki, nanti juga saya kirim, ada yang 25 tahun, ada yang 50 tahun, sejak diumumkan dan bisa diwariskan. Gitu. Baik paten, merek, desain industri, memiliki spesifikasi berbeda dalam perlindungan hukumnya. Oke. Itu beberapa hal yang kita akan melihat bagaimana rezim haki itu bisa kita pegang untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual yang ada di diri kita sendiri, di keluarga kita, di perusahaan kita, atau di usaha pribadi kita. Saya kira itu. Sampai sini ada pertanyaan. Pak, saya mau nanya, Pak. Di dalam slide ini juga ada alur pengajuan, ya. Nanti saya kirim ke Anda slide ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya, Pak. Ya. Ya, saya mau nanya ini sih, Pak, terkait repacking tadi. Permasalahan repacking. Permasalahan yang repacking tadi, Pak. Halo? Ya, repacking, Pak. Repacking. Oh ya, silakan Ya. repacking. Nah, biasanya apa penyebabnya, Bang? Kalau misalnya contohnya kan kayak tisu di Alfamart tadi apa ya? Ya, silakan. Kalau misalnya sebuah perusahaan gitu, Pak, terus dia memproduksi untuk si Alfamart sendiri, apa itu boleh? Apa itu juga melanggar atau gimana ya, Pak? Soalnya yang saya lihat kan kalau saya beli tisu yang merek Alfamart gitu, dia ada bacaannya diproduksi oleh PTA untuk PT Alfamart gitu, Pak. Nah, apa itu tetap melanggar atau gimana ya, Pak? Oh gitu. Kalau makanya saya bilang ini sedang jadi pembicaraan. Ini sedang menjadi pembicaraan di halayak ramai terhadap repacking. Apakah repacking itu termasuk pelanggaran terhadap penggunaan merek orang lain? Seperti itu. Ternyata tidak. Seperti itu. Bahwa dia membeli secara sah. Dia membeli secara sah produk tersebut. Tapi yang jadi persoalan, setelah dia membeli secara sah produk tersebut, dia menggunakan produk tersebut untuk diperjualbelikan kembali. Dengan menggunakan merek dia. Tanpa dia ketahui spesifikasi dari produk tersebut. Gitu. Kalau dia, produk tersebut itu memiliki resiko, atau tidak memiliki resiko, atau resikonya kecil, bagi kita nggak ada masalah. Tapi ketika repacking terhadap sesuatu di mana dia itu memiliki resiko tinggi, itu yang sangat berbahaya. Penegak hukum menjerat repacking ini tidak dengan undang-undang haki. Karena apa? Dia mengatakan hampir semua hakim di Indonesia menyatakan bahwa rezim haki itu ada delik aduan.
bukan delik biasa. Begitu. Oke. Nah, bagaimana menjeratnya? Dijeratlah mereka itu dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Makanya dalam perjalanan repacking, Anda bisa buka lagi. Sebentar ya, mudah-mudahan plastiknya nggak dibuang oleh istri saya. Ini tisu wajah. Kelihatan ya? Ini tisu wajah. Halo? Ya kan? Pak. Nah, Ya. ketika beli sebesar ini, mereknya adalah laris. Mereknya adalah laris. Lalu oleh Alfamart dia ambil. Dia beli. Gitu. Diambil oleh Alfamart, dibelah jadi 6. Gitu. Dibelah ini jadi 6. Dikasih nama Indomaret. Alfamart. Tidak dijelaskannya lagi. Tidak dijelaskannya lagi bahwa apakah ini untuk tangan, untuk wajah, atau untuk kamar mandi. Nah, ini yang berbahayanya. Nah, hak informasi inilah yang digugat oleh penegak hukum bahwa ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Rezim haki belum mengakomodir persoalan repacking. Tapi Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara umum menafsirkan dari hukum perdata, yaitu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian. Agar dia bisa langsung ditindak, makanya deliknya menjadi delik biasa. Untuk bisa delik biasa, dia tidak menggunakan rezim haki, tapi menggunakan rezim perlindungan konsumen. Oke? Nah. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Cukup ya, Sofia? Cukup, Pak. Makasih, Pak. Sofia kerja di lawyernya siapa ini, Sofia? Di LBH Bandar Lampung, Pak. Oh, LBH. Iya. Dengan siapa? Chandra, Pak. Chandra Mulyawan ya? Iya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Saya cukup, Pak. Makasih, Pak. Cukup. Oke. Iya. Untuk haki saya stop, tak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ke apa nih? HDI. Kalau HDI yang belum terbahas di HDI